Saya Latifah Nur Hidayati dengan MPM 2175355 dari kelas MI 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sebulu 34 paket Tracer Connect a Router to a LAN. Langsung saja kita akan membuat user profil dengan nama dan email kita. Langsung saja klik OK. Nah, untuk paket Tracer Connect a Router to a LAN ada beberapa instruksi yang harus kita lakukan. Langsung saja untuk bagian pertama kita akan mendisplay router information. Untuk langkah yang pertama kita akan menampilkan informasi antarmuka pada R1. Kita masuk ke CLI. Kemudian di sini untuk konsol memiliki password Cisco dan untuk the prefix asset passwordnya yaitu class. Langsung saja masukkan password Cisco, kemudian kita enable, kemudian kita masukkan password class. Di sini ada pertanyaan yaitu perintah mana yang menampilkan statik untuk semua antarmuka yang dikonfigurasi pada router. Di sini kita menggunakan perintah show interface. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu perintah mana yang menampilkan informasi tentang antarmuka serial 000. Kita enter terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah show interface serial 000. Maaf. Kemudian yang C, di sini terdapat pertanyaan pada serial 00 apa alamat IP yang dikonfigurasikan pada R1. Di sini alamat IP-nya yaitu 209.165.200.225. Kemudian untuk bandwidth di serial 000 ini terdapat 1544 KB. Kita masuk ke D, yaitu kita akan masukkan perintah untuk menampilkan statik antarmuka gigabit internet 00, yaitu kita masukkan perintah show in G0/0. Di sini ada pertanyaan, apa alamat IP pada R1? Di sini dilihat tidak ada alamat IP pada interface gigabit 00. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk alamat MAC address-nya yaitu ini 000D BD 6C 7D 01. Dan untuk bandwidth-nya yaitu di sini ada 1 juta kilobyte.
Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini kita akan menampilkan daftar ringkasan antarmuka pada R1. Di sini kita masukkan show IP interface brief. Nah, di sini ada pada bagian B, di sini ada pertanyaan, berapa banyak antarmuka serial yang ada di R1. Yang ada di R1 dan R2. Yang ada di R1 di sini ada 2. Kemudian berapa banyak Kemudian yang kedua, berapa banyak antarmuka serial yang ada di R1? Yaitu untuk giga ada 2 dan untuk fast internetnya ada 4. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah semua interface internet pada R1 sama? Jika tidak, jelaskan perbedaannya. Nah, untuk gigabit mendukung kecepatan hingga 1 miliar bit per detik dan untuk fast internet mendukung hingga 1 juta bit per detik. Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menampilkan tabel routing di R1. Di sini kita akan mengetikkan perintah show IP route. Nah, di sini ada pertanyaan, ada berapa banyak route yang terhubung menggunakan kode SIG? Dilihat di sini ada 1 yang menggunakan kode SIG. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu route mana yang terdaftar, yaitu route ini 029165200224. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana router menangani paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak tercantum dalam tabel routing. Nah, biasanya router hanya mengirimkan paket jaringan yang terdapat di tabel routing. Jadi jika tidak terdaftar mungkin tidak akan dikirim. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasi antarmuka router. Untuk langkah yang pertama yaitu konfigurasi antarmuka gigabit 0/0 ke R1. Langsung saja, pertama kita konfig, kemudian kita in G 0/0, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya dapat kita lihat pada tabel di atas. Kita masukkan IP address pada giga 0/0 yaitu 192.168.10.1. Dan kita masukkan subnet masknya yaitu 255. Kita masuk down. Kemudian kita akan mendeskripsikan perubahan dengan mengetikkan perintah des.
dengan mengetikkan perintah ini. Description and action to S1. S1. Kemudian kita N. Selanjutnya kita ping menggunakan alamat IP pada PC1 karena di sini S1 terhubung dengan PC1. Ping ping 192.168.1. Berhasil. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu kita akan mengkonfigurasi antarmuka gigabit internet yang tersisa di R1 dan R2. Gunakan informasi di tabel pengalamatan untuk menyelesaikan konfigurasi antarmuka untuk R1 dan R2. Langsung saja kita konfigurasi, yaitu in 0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192. Kita masukkan subnet mask-nya, .sh. Kemudian kita masukkan deskripsinya. S2. Kemudian kita N. Kemudian kita ping menggunakan PC2. Ping 192.11.10. Berhasil. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu langkah yang ketiga, di sini kita diminta untuk mencadangkan konfigurasi ke NVRAM. Di sini ada pertanyaan, simpan file konfigurasi kedua router ke NVRAM. Perintah apa yang digunakan? Di sini kita menggunakan perintah copy running config startup config. Destination file name. Oke, berhasil.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi R1. Lakukan hal yang sama seperti kita mengkonfigurasi di R2. Kita akan mengkonfigurasi yaitu kita masukkan password Cisco, kita enable, kemudian kita masukkan password class, kita const, kemudian kita kita konfigurasi R2 G00, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.1.1. Kita masukkan subnet masknya, enter, bisa. Kemudian kita deskripsikan itu S3, kita N, kemudian kita ping menggunakan alamat IP pada PC3 yaitu ping 10.1.1.10. Berhasil, kemudian kita konfigurasi in G0/1, kemudian kita masukkan IP address-nya 10. Kemudian kita masukkan deskripsinya, itu S4, kemudian kita N, kemudian kita ping menggunakan alamat IP pada PC4 yaitu 10.1.2.10. Kemudian selanjutnya kita akan mencadangkan konfigurasi ke environment dengan perintah copy running config startup config. Berhasil. Di sini kita telah mengkonfigurasi R1 dan R2. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pada bagian 3 yaitu verifikasi konfigurasi. Di sini kita langsung saja masuk ke langkah yang kedua yaitu kita akan uji konektivitas end-to-end di seluruh jaringan. Yang pertama kita akan uji coba dari perintah pada PC1, kemudian kita akan uji coba ping ke PC4. Kita masuk ke command prompt, ping
kita masukkan IP pada PC 4 yaitu 10 1 2 10. Berhasil. Selanjutnya kita akan uji coba dari perintah pada pada R2. Kita uji coba ke PC 2. Yaitu ping, kita masukkan PC 2 yaitu ping 192.168.11. Sukses. Di sini dilihat kita bisa cek result. Di sini sudah terchecklist semua. Dan completionnya juga sudah 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.